Orang yang benar-benar yakin bukanlah orang yang paling banyak berbicara, melainkan orang yang sudah berkali-kali membuktikan sendiri langkahnya. Mengapa ada orang yang tetap tenang ketika menghadapi konflik, sementara ada yang langsung panik, marah, atau kehilangan arah? Seringkali bukan karena mereka lebih pintar, bukan pula karena mereka lebih kuat. Mereka hanya memiliki satu hal yang sudah tumbuh dari dalam dirinya, yaitu keyakinan yang lahir dari pengalaman. Ada sebuah kisah sederhana. Seorang anak kecil pertama kali belajar bersepeda. Ketika ayahnya berkata, "Kamu pasti bisa," anak itu belum sepenuhnya yakin. Ia tetap takut jatuh. Ia tetap ragu. Lalu ia mencoba, terjatuh, bangun lagi, mencoba lagi, terjatuh lagi. Sampai suatu hari ia berhasil mengayuh beberapa meter tanpa bantuan siapapun. Saat itulah keyakinan mulai tumbuh. Bukan karena ucapan ayahnya, tetapi karena ia telah mengalami sendiri bahwa dirinya memang mampu. Begitulah cara keyakinan bekerja dalam kehidupan kita. Banyak orang menunggu yakin dulu baru bertindak, padahal kenyataannya justru sebaliknya. Kita bertindak terlebih dahulu, lalu pengalaman membangun keyakinan sedikit demi sedikit. Semakin sering kita mengalami keberhasilan kecil, semakin kuat keyakinan itu tumbuh. Jadi yakin bukan hadiah yang datang di awal. Yakin adalah hasil dari perjalanan. Hal yang sama berlaku ketika kita sedang belajar menjadi pribadi yang tidak mudah dimanipulasi. Setelah memahami 3 pola kesadaran pada video sebelumnya, yaitu 3 pola kesadaran yang membuat orang sulit dimanipulasi, jangan pernah berharap besok pagi kamu langsung mampu berkata tidak dengan ketenangan penuh tanpa riak penyesalan. Ketika pertama kali mencobanya, suaramu mungkin akan terdengar gugup dan bergetar hebat. Pada kesempatan kedua, rasa tidak enak yang mengganjal di dada pasti masih setia menyergap pikiranmu. Bahkan hingga percobaan ketiga pun, bayang-bayang rasa bersalah yang semu kerap kali muncul dan menghantui perasaanmu secara perlahan. Ketahuilah bahwa seluruh pergolakan batin tersebut adalah proses yang sangat wajar dalam fase adaptasi psikologis manusia. Kamu tidak sedang gagal, kamu hanya sedang berproses melatih otot-otot ketegasan yang selama ini terabaikan. Ingatlah bahwa yang sedang kamu bangun saat ini bukan hanya mengubah kebiasaan harian yang dangkal, melainkan sedang membentuk sebuah pondasi karakter baru yang lebih tangguh dan berprinsip demi masa depan. Satu hal yang perlu kamu camkan, rasa tidak enak yang kamu rasakan saat menolak orang lain bukanlah bukti bahwa kamu jahat, melainkan bukti bahwa kamu sedang menyembuhkan diri dari kecanduan menyenangkan semua orang. Ketika keraguan mulai membisikkan bahwa kamu adalah orang yang egois, balikkan logika tersebut dengan menyadari sebuah kebenaran mutlak ini. Setiap kali kamu memaksakan diri mengatakan ya kepada orang lain demi menjaga perasaan mereka, secara sadar kamu sebenarnya sedang berkata tidak pada kesehatan mental, waktu luang dan kedamaian hidup kamu sendiri. Menolak permintaan orang lain yang melampaui batas kemampuan bukanlah sebuah tindakan kriminal yang egois, melainkan bentuk tertinggi dari tanggung jawab dan penghormatan terhadap diri sendiri. Menjadi orang baik itu harus, tetapi menjadi orang yang bisa dimanfaatkan secara semena-mena adalah pilihan keliru yang merusak. Mengatakan tidak secara jujur jauh lebih terhormat dan menyelamatkan jiwa daripada memberikan jawaban ya yang dipenuhi keterpaksaan serta dendam tersembunyi di dalam hati. Maka mulailah dari niat yang sederhana. Hari ini saya ingin mencoba satu langkah kecil. Ketika ada keadaan yang biasanya membuatku langsung bereaksi, kali ini saya akan berhenti sejenak. Saya akan mengamati dulu apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam diriku. Apakah yang berbicara adalah hati nurani atau hanya rasa takut ditolak? Apakah ini benar-benar ketulusan atau hanya rasa tidak enak yang selama ini mengendalikan hidupku? Setelah mencoba, jangan langsung menilai dirimu berhasil atau gagal. Perhatikan hasilnya. Rasakan apa yang berubah. Renungkan dengan kepala yang dingin. Barangkali masih ada yang perlu diperbaiki. Barangkali cara menyampaikan penolakan ini masih terlalu keras. Atau justru masih terlalu ragu. Semua itu bukan kegagalan.
Itu adalah bahan belajar yang sangat berharga. Lalu susun rencana kecil untuk percobaan berikutnya. Tidak perlu langsung sempurna, cukup satu langkah yang sedikit lebih baik daripada kemarin, kemudian jalankan lagi. Setelah itu evaluasi lagi. Ulangi terus proses ini. Lama-kelamaan kamu akan menyadari sesuatu yang menarik. Hal yang dulu terasa sangat sulit, kini mulai terasa biasa. Yang dulu membuatmu gemetar, sekarang bisa kamu hadapi dengan tenang. Disitulah keyakinan mulai tumbuh. Bukan karena ada orang yang meyakinkanmu, bukan karena membaca 100 buku, tetapi karena kamu sudah membuktikannya sendiri. Pengalamanmu menjadi saksi, hati nuranimu mulai percaya kepada dirimu sendiri. Dan ketika keyakinan itu tumbuh, orang lain akan semakin sulit menggoyahkanmu. Mereka boleh berbicara apa saja, tetapi kamu sudah memiliki bukti dari perjalananmu sendiri. Inilah mengapa keyakinan adalah sahabat dari 3 pola kesadaran. Orang yang mengenal dirinya akan semakin yakin dengan nilai yang dipegangnya. Orang yang memiliki batas akan semakin yakin untuk berkata tidak ketika memang perlu. Dan orang yang mampu mengendalikan reaksinya akan semakin yakin menghadapi tekanan tanpa kehilangan ketenangan. Semua itu tidak lahir dalam semalam. Semua itu lahir dari latihan yang dilakukan dengan sabar dan penuh kesadaran. Kalau hari ini kamu masih sering ragu, jangan buru-buru menyalahkan dirimu. Bayangkan ketika kamu pertama kali belajar mengendarai sepeda atau menyetir mobil. Kakimu gemetar, tanganmu kaku, dan matamu panik menatap jalanan. Apakah saat itu kamu tidak berbakat? Bukan, jiwamu hanya belum terbiasa. Pola ini persis seperti otot fisikmu yang akan terasa remuk saat pertama kali mengangkat beban di sasana olahraga. Masalahmu saat ini bukanlah kekurangan keyakinan atau kelemahan mental, melainkan murni karena kamu kurang berlatih mengambil keputusan. Setiap keraguan yang menyiksa batinmu sebenarnya hanyalah ruang kosong yang belum terisi oleh jam terbangmu. Begitu kamu mulai membiasakan diri, ketakutan itu akan terkikis dengan sendirinya. Satu hal yang harus kamu sadari secara jujur, penderitaan akibat terus-menerus menjadi orang yang selalu tidak enakan jauh lebih menyakitkan daripada penolakan paling kejam sekalipun. Saat kamu membiarkan dirimu menjadi keset kaki yang bisa dimanfaatkan orang lain kapan saja, kamu sedang menyerahkan kunci kebahagiaanmu ke tangan mereka. Kamu akan hidup dalam kelelahan mental yang kronis, memendam dendam yang berkarat di dada, dan perlahan kehilangan rasa hormat terhadap dirimu sendiri. Menolak orang lain mungkin memicu rasa bersalah sesaat yang tidak nyaman. Namun, memaksakan diri memuaskan semua orang justru akan meremukkan seluruh harga dirimu seumur hidup. Pilihlah rasa tidak nyaman yang mendewasakanmu, bukan kepasrahan yang menghancurkan masa depanmu. Oleh karena itu, hentikan perdebatan di dalam kepalamu dan mulailah merancang aksi nyatamu hari ini juga. Tidak perlu langsung melakukan revolusi besar yang ekstrim. Mulailah dari latihan-latihan kecil di lingkaran terdekatmu. Buatlah rencana tertulis mengenai batasan apa saja yang tidak boleh lagi dilanggar oleh orang lain, lalu latih kalimat penolakan ini di depan cermin. Katakan tidak untuk ajakan nongkrong yang membuang waktumu, atau tolak dengan sopan tugas tambahan yang bukan tanggung jawabmu. Semakin sering kamu mempraktikkan hal yang benar, semakin sedikit ruang bagi keraguan untuk tinggal di dalam dirimu. Karakter barumu tidak akan lahir dari sekadar lamunan, melainkan dari keberanianmu mengeksekusi penolakan pertama secara nyata. Sebelum kita berpisah, ingatlah ini sahabatku. Kalau kamu terus menunggu yakin sebelum melangkah, jangan heran kalau keyakinanmu ikut menunggu di garis akhir. Mulailah dari satu langkah kecil hari ini. Semoga Tuhan menguatkan hatimu, menjernihkan pikiranmu, dan memberi keberanian untuk terus bertumbuh melalui setiap proses yang kamu jalani. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam channel, Sentuhan Hati Nurani.